Udah siap? Oke. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk. Buruk sekali. Gak ada alasan apapun untuk melindungi atau bahkan membenarkan tindakan tersebut. Apalagi jika ujaran kebencian tersebut disampaikan secara terang-terangan ke publik berulang kali dengan sangat meyakinkan dan dengan kesadaran penuh. Maka jelas tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat buruk dan sangat bodoh. Dan baru-baru ini, ada seorang makhluk yang menyampaikan ujaran kebencian secara terang-terangan dalam sebuah live stream terbuka dan ditonton banyak orang. Yang ujaran kebencian tersebut awalnya mengarah kepada salah satu kelompok supporter sepak bola terbesar di Indonesia, yaitu kelompok supporter Persib Bandung yang bernama Viking. Tapi gak selesai sampai di situ, karena ujaran kebencian tersebut malah mengarah kepada kelompok yang lebih general, yang lebih luas, yaitu suku Sunda. Dan gua rasa ini adalah hal yang sama sekali gak boleh dibiarkan, gak boleh kita menormalisasi hal buruk tersebut, yang walaupun dalam dunia sepak bola seringkali dibumbui dengan rivalitas tinggi, tapi bukan gini caranya. Dan tentu kita harus aware dengan isu ini, karena pada kenyataannya jika hal ini dibiarkan, tentu bakal menimbulkan dampak buruk yang cukup besar. Bukan hanya untuk unsur supporter dan sepak bola, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Makanya gue bikin video ini untuk membahas kelakuan bejat makhluk tersebut dengan tujuan agar video ini bisa menjadi edukasi supaya masalah ini bisa dipahami dan menjadi pelajaran untuk semuanya. Kalau gitu, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Bandung dia. Nah, Viking. 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 Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Semua orang Sunda. Jadi makhluk yang bakal kita bahas di sini bernama Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Resbob. Jujur awalnya gue juga nggak tahu orang ini siapa. Gue bisa tahu gara-gara gue udah melakukan riset dan ternyata dia ini adalah seorang content creator YouTube yang memang setelah gue telusuri karakter yang dia tampilkan ke publik adalah karakter barbar yang suka ngomong ceplos-ceplos dan tanpa filter. Mungkin model komunikasi ini emang sengaja dia pilih supaya bisa menonjolkan sensasi. Dan rumus yang dia lakukan emang agak works karena selama ini justru sensasi tersebutlah yang membuat namanya bisa dikenal sama banyak orang. Tapi sayangnya, strategi provokasi yang selama ini menjadi modal utama dia untuk bisa terkenal justru menjadi bumerang. Karena seperti yang udah kita lihat di video tadi, bahwa gaya asal bicara yang si Adimas Firdaus sampaikan bukan dilihat sebagai hiburan, melainkan ini udah termasuk kategori serangan langsung terhadap identitas kebudayaan suatu kelompok yang lebih tepatnya adalah ujaran kebencian. Nah, penting nih untuk kita pahami tentang bagaimana teori ujaran kebencian tersebut. Pada dasarnya, ujaran kebencian memiliki definisi sebagai tindakan menyerang, merendahkan, atau memusuhi seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan etnis, suku, agama, ras, kepercayaan, atau identitas sosial lainnya, atau istilah lainnya adalah SARA. Dan yang dilakukan oleh makhluk ini udah sangat jelas bahwa dia mengucapkan kata hinaan kepada Viking sebagai kelompok supporter sepak bola Persib Bandung, sekaligus menghina identitas suku Sunda secara keseluruhan. Kenapa tindakan ini buruk dan memiliki ancaman negatif yang tinggi? Karena hinaan terhadap suku atau ras tertentu atau kelompok tertentu itu adalah sebuah tindakan yang sangat fatal. Kita tahu kan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan budaya, dan tentunya suku dan budaya tersebut bersifat fitrah. Artinya itu bukan pilihan kita sendiri. Karena ketika kita lahir, otomatis hal itu udah langsung melekat dalam diri kita sendiri, langsung menjadi identitas diri kita. Gak bisa kita ubah sama sekali. Maka wajar jika hal ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena hal ini menyentuh aspek harga diri secara kolektif, kebanggaan budaya, serta martabat kelompok sosial. Makanya efek yang terjadi ini sangat luas karena urusannya bukan cuma dengan supporter sepak bola yaitu Viking, tapi menyangkut suku Sunda yang jumlahnya banyak. Bahkan mengancam juga buat semua suku yang ada di Indonesia. Kalau si makhluk tadi cuma menghina Viking, walaupun itu adalah hal yang sama sekali gak bisa dibenarkan dan sama-sama gak boleh kita biarkan, tapi mungkin masalahnya gak akan sebesar ini. Tapi karena dia udah menyentuh ranah SARA, maka wajar jika masalah ini menjadi masalah yang besar karena efek yang terjadi dampaknya sangat luas. Bahkan lebih parahnya lagi, ternyata orang ini emang udah punya track record yang buruk. Karena di momen ketika dia melakukan tindak ujaran kebencian tersebut, dia juga sebenarnya lagi ada kasus yang sifatnya masih aktif, yaitu terkait pencemaran nama baik terhadap salah satu selebgram.
Artinya reputasi yang dia miliki udah jelek duluan jauh sebelum video penghinaan ini viral. Dan fatalnya, kali ini isu yang dia sentuh jauh lebih sensitif. Jika sebelumnya hanya sengketa secara personal, sekarang masalahnya menyangkut identitas suku atau kelompok yang lebih besar. Bahkan lucunya lagi, gue juga liatnya sampai geleng-geleng kepala. Dia juga udah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Dia juga udah ngasih alasan atau pembelaan terhadap tindakan yang udah dilakukannya. Tapi pembelaan yang dia sampaikan itu benar-benar lucu sih. Silakan bisa kalian lihat sendiri deh videonya. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Haha, dari statement yang dia sampaikan, kita bisa menilai sendirilah kayak gimana. Dia bilang itu mustahil untuk diucapkan, nggak masuk akal, bahkan dia nggak percaya sama apa yang telah dilakukannya. Padahal jelas-jelas perbuatannya itu udah terdokumentasikan dalam tayangan live-nya sendiri, dalam wadah yang jelas-jelas ada dalam kontrol dia sendiri, tapi dia bilang itu mustahil. Yah, silahkan kalian nilai sendiri. Dan kemudian, apa dampaknya jika hal ini dibiarkan? Dampaknya tentu sangat banyak, mulai dari normalisasi kebencian. Jika hal ini gak ada tindak lanjut secara tegas, jika masalahnya hanya selesai dengan cara klarifikasi dan minta maaf, bisa jadi banyak orang yang punya pandangan ternyata hal ini boleh dilakukan. Yang efeknya bisa jadi juga, makin banyak orang lagi yang ikut-ikutan untuk melakukan hal yang sama. Dan ketika hal itu terjadi, tentu berpotensi untuk menciptakan budaya bullying, penghinaan terhadap kelompok, rasisme secara terbuka, dan itu jelas jadi hal yang sangat berbahaya. Kemudian bisa juga memperbesar konflik antar kelompok. Kita nggak tahu secara pasti alasan makhluk yang kita omongin sekarang melakukan tindak ujaran kebencian itu berdasarkan rivalitas klub sepak bola atau karena apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, karena kelompok yang si makhluk ini serang punya ikatan emosional yang kuat, pasti mereka semua nggak terima. Yang potensinya tentu bisa aja di kemudian hari terjadi perpecahan baik itu antar supporter, bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu antar suku. Karena unsur sara ini jelas membuat eskalasi jadi jauh lebih cepat. Dan pada intinya, karena ini adalah tindakan yang buruk sekaligus melanggar hukum, maka jelas ada konsekuensi berupa hukuman yang berpotensi bakal dia terima. Kalau berdasarkan hasil riset gua, salah satu pasal yang berpotensi bakal kena adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam kurung Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang pasal ini lebih khusus karena ditujukan untuk tindakan yang dilakukan di sosial media yang pada intinya sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tapi kalian tenang aja, karena per video ini dibuat, banyak pihak yang udah membuat laporan ke polisi, termasuk organisasi Viking, bahkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pun udah memproses kasus ini. Dan whatever hukumannya nanti kayak gimana, yang penting harus ada hukuman yang setimpal atas perbuatan ini, supaya hal ini juga bisa jadi pelajaran buat si pelaku, dan umumnya juga buat kita semua, agar hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya udah, karena videonya udah viral, banyak pihak yang udah notice tindakan ini, kasusnya udah diproses, maka sekarang kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, yang memang punya tanggung jawab untuk memberikan hukuman tersebut. Tugas kawan-kawan netizen udah sukses dilaksanakan. Dan khususnya untuk kawan-kawan Viking, kawan-kawan Bobotoh, dan seluruh masyarakat Sunda, gue juga mengingatkan supaya kalian semua harus tetap bisa bersikap bijak. Kalau ada yang bilang, nggak bisa dibiarin ini bang, harus dikasih pelajaran, minimal dikasih salam di mukanya. Nya kalem heula kalem, urang oge apal rasana kumaha, kesalna kumaha, da urang oge sarua orang Sunda. Jadi urang apal POV rasana kumaha ai jelema nu ngomong kitu ka urang. Kesel mah nya, urang ge aya kesel mah sarua jiga maraneh, tapi da lamun urang ngabales tindakan manehna ku kalakuan nu goreng oge, atuh ke naon bedana arurang jeung manehanana. Ya kan? Justru di momen iya, orang kudu sabar. Kudu nunjukin bahwa orang Sunda nu sabenerna teh teu jiga nu ku si Adimas Firdaus eta omongkeun, urang sangkal omongan si Adimas eta ku kalakuan urang nu bijak.
tembongkeun ka batur bahwa orang Sunda mah balager, saromeah, mangkana ieu urang bisa bersikap bijak mah insya Allah justru derajat orang Sunda ayeuna malah ditaikeun ku Gusti Allah. Nyata, satuju? Kudu satuju atunya. Nah, pokoknya gitulah. Kesimpulannya tindak ujaran kebencian ini jelas jadi tindakan yang harus diberantas dan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia. Apalagi kalau ranahnya udah menyentuh SARA, tentu itu jadi hal yang sangat fatal. Dan ini juga jadi pelajaran untuk kita semua. Apalagi kalau misal ternyata faktor dasarnya adalah karena rivalitas sepak bola, tentu perbuatan ini sama sekali gak bijak dan gak dewasa. Gak pantas buat orang yang kayak gitu disebut fans sepak bola. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zini Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!